Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang persamaan garis lurus ya. Nah, sebelum mempelajari persamaan garis lurus, kamu harus pastikan dulu kalau kamu sudah tahu tentang koordinat kartesius ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena itu nanti sangat berhubungan dengan persamaan garis lurus ya. Dalam persamaan garis lurus ini nanti kita akan menggambarkan grafik dalam koordinat kartesius. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari persamaan garis lurus ya. Nah, kita perhatikan persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus ya. Cara menggambar persamaan garis lurus adalah dengan menentukan nilai X atau Y secara acak. Nah, jadi ketika nanti kamu dikasih suatu persamaan garis lurus, untuk menggambarkan ke dalam grafik, kamu harus tentukan dulu beberapa nilai X-nya, kamu substitusikan ke dalam persamaannya, sehingga kamu dapat nanti nilai Y. Ya, jadi kamu ambil beberapa yang mewakili. Nah, kemudian untuk menggambar garis lurus, setiap titik pada koordinat kartesius itu nanti harus kamu hubungkan ya. Nah, kita perhatikan contohnya supaya lebih gampang ya. Gambarlah garis dengan persamaan X tambah Y sama dengan 4. Nah, bagaimana kita menggambarkan ini? Kita harus tentukan dulu, kita ambil beberapa nilai X, kemudian kita peroleh nanti nilai Y setelah kita substitusi ke dalam persamaannya, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Ya. Nah, misalkan kita ambil dulu nilai X-nya sama dengan 0. Nah, apakah ada syarat pengambilan X-nya? Tidak ada. Jadi kamu bebas mau mengambil nilai X-nya itu nilai berapa aja ya. Nah, ini contohnya kita ambil nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya berapa? Nah, kita substitusi. Ketika X-nya sama dengan 0, ke persamaan X tambah Y sama dengan 4 itu, kita lihat berarti Y-nya sama dengan 4 ya, maka diperoleh titiknya atau titik koordinatnya 0,4. Ingat ya, koordinat kartesius, titik koordinat selalu X, Y. Jangan terbalik ya, X, Y. Berarti 0,4. Nah, kemudian ketika X-nya sama dengan 3. Nah, yang menjadi pertanyaan, Miss, kenapa dari 0 jadi ke 3? Nah, tidak masalah. Kamu ambil X-nya dari 1 juga boleh, kamu ambil X-nya 2 juga boleh ya. Ini hanya mewakili aja. Nah, jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 1. Ya. Maka diperoleh titiknya 3,1 ya, 3,1. Lagi-lagi kamu ingat harus X, Y. Nah, dari situ kita perolehlah gambarnya, kita hubungkanlah titiknya. Tadi yang pertama 0,4, kemudian 3,1 ya. Jadi 2 titik aja sudah bisa mewakili satu garis ya. 2 titik aja sudah bisa mewakili untuk membuat garis lurus ya. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi titik yang kita peroleh adalah 0,4. Ini ya, kamu perhatikan titiknya. Kemudian 3,1 ya, 3,1. Nah, kalau kita ambil titik-titik yang lain, misalnya di X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa, X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa gitu ya. Itu kamu nanti pasti terhubung dengan garis lurus tersebut ya. Jadi tidak keharusan harus 2 titik, tidak, boleh bebas. Semakin lurus garisnya. Pokoknya syaratnya gini, hanya 2 titik aja kamu ambil mewakili garis itu sudah bisa. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya kita perhatikan di sini. Tentukan apakah titik berikut membentuk garis lurus atau tidak. Nah, untuk menentukan titik ini apakah garis lurus atau tidak, kita harus buat dulu titik-titiknya ke dalam koordinat kartesius ya. Misalnya yang pertama di situ A, titik A-nya 0,0, titik B-nya 1,1, titik C-nya 2,2. Nah,
kita hubungkanlah titik-titiknya itu nanti. Kalau dia benar garis lurus, berarti membentuk garis lurus ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti gambarlah garis dengan persamaan X sama dengan 2Y. Nah, kalau di nomor 2, di sini belum diketahui titik-titiknya. Kita harus ambil dulu beberapa titik. Kita misalkan, X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya sama dengan 0 ya, berarti 0,0. Nah, kemudian ketika X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan setengah. X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, jadi itu bedanya nomor 1 dengan nomor 2 ya. Nomor 3 juga sama dengan nomor 2. Kita ambil beberapa titik yang mewakili. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama tadi di titik 0,0 ya, berarti titik pusatnya ya. Titik awalnya 0,0, kemudian 1,1. Kemudian titik C-nya 2,2. Ternyata titik-titik tersebut membentuk suatu garis lurus ya. Kemudian yang bagian B, tadi titik D-nya 2,-2, titik E-nya 1,-1, titik F-nya 0,0. Nah, ini juga ternyata membentuk suatu garis lurus ya. Demikian juga untuk yang bagian C. Nah, ini nanti boleh kamu pelajari ya. Nah, yang kedua, kita dikasih persamaan yaitu X sama dengan 2Y. Kita mau membuat grafiknya ya. Nah, tadi Miss bilang bahwa kita ambil dulu beberapa nilai X-nya. Nah, di sini dimisalkan X-nya sama dengan 0. Maka ketika X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan X sama dengan 2Y. Maka Y-nya kita peroleh sama dengan 0. Kenapa? 2 kali 0 kan sama dengan 0, berarti X-nya 0, Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,0. Kemudian, X-nya sama dengan 4. Nah, ini kenapa X-nya nggak diambil 1? Nggak masalah ya, ini hanya mewakili aja. X sama dengan 4, berarti 4 sama dengan 2Y. Y-nya berarti 4 bagi 2 ya, sama dengan 2. Sehingga diperoleh titik koordinatnya adalah X, Y, yaitu 4,2. Nah, yang dua titik ini sudah bisa mewakili satu garis lurus ya. Kalaupun nanti kita ambil beberapa titik yang lain, dia pasti akan berada di garis tersebut. Ya. Nah, demikian juga untuk yang ketiga ya. Nah, ini untuk yang ketiga tadi persamaannya Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, kamu ambil nilainya misalnya X-nya sama dengan 0, maka Y-nya kita peroleh sama dengan 2. Dari mana itu 2? Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0, 0. Tambah 2, 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 ya. Kemudian X-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Maka Y-nya sama dengan 6. Nah, kita buatlah titiknya itu kita tempatkan dalam koordinat kartesius. Kedua titik itu kita hubungkan sehingga dia membentuk suatu garis lurus. Ya. Nah, jadi demikian penjelasannya tentang persamaan garis lurus. Ya. Nah, nanti beberapa subbab lain akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Shalom.